Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jilan Fadia dari kelas PTIKF Angkatan 2020. Baik, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan secara singkat materi tentang protokol jaringan dalam mata kuliah jaringan komputer. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama ada pengertian protokol jaringan, yang kedua ada contoh penerapan protokol jaringan, yang ketiga fungsi protokol jaringan, dan yang keempat ada jenis-jenis protokol jaringan. Baiklah, yang pertama kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yakni pengertian protokol jaringan. Protokol jaringan adalah sistem pengaturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antar dua komputer atau lebih, di mana aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Baiklah, selanjutnya yang kedua ada contoh penerapan protokol jaringan. Di sini contohnya seperti orang yang mengirim email. Di sini kita ibaratkan email sebagai komputer yang disebut juga dengan sebuah data, sehingga email yang dikirim pada seseorang dari komputer satu ke komputer lainnya sebenarnya adalah pengiriman data. Setiap orang mengirim email, pasti email akan melewati beberapa protokol. Semua protokol harus dilewati agar email bisa keluar dan diterima komputer lain pada jaringan yang sama atau berbeda. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yakni ada fungsi protokol jaringan. Secara umum, fungsi protokol adalah untuk menghubungkan antar pengirim dan penerima agar bisa saling berkomunikasi. Namun lebih khususnya, terdapat fungsi-fungsi protokol lainnya, yakni sebagai encapsulation, sebagai flow control, sebagai error control, sebagai fragmentasi, sebagai reassembly, dan sebagai transmission service. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis protokol jaringan. Jenis yang pertama ada TCP atau IP. TCP atau IP adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lainnya di dalam jaringan komputer. Yang kedua ada User Datagram Protocol, di mana ini adalah transfer TCP atau IP yang dapat mendukung komunikasi yang unreliable tanpa adanya koneksi antar host dalam suatu jaringan. Selanjutnya, fungsi yang ketiga ada Domain Name System atau biasa disebut dengan DNS, adalah distribute database yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP atau IP, yang dimana DNS ini dapat bekerja pada jaringan dengan skala kecil sampai dengan global. Terkadang DNS juga digunakan pada aplikasi yang terhubung langsung dengan internet. Yang ketiga ada HTTPS, di mana ini berasal dari Hypertext Transfer Protocol, yang merupakan protokol untuk mengatur komunikasi antar klien dan server. Sedangkan HTTPS merupakan versi aman dari HTTP biasa. HTTPS merupakan kombinasi dari komunikasi HTTPS biasa melalui SSL atau TLS, di mana jadi bukan merupakan protokol yang berbeda, sehingga ada dua jenis lapisan enkripsinya. Baiklah, jenis yang kelima ada SSH atau Secure Shell, di mana ini adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antar dua komputer dengan aman, mulai dari mengirim file, mengendalikan pada jarak yang jauh, dan lain sebagainya. Dibanding dengan Telnet, FT, protokol ini mempunyai tingkat keamanan yang lebih unggul. Yang keenam ada Telnet atau Telecommunication Network. Dikembangkan pada tahun 1969, Telnet ini memiliki standarisasi sebagai IETF STD8 yang merupakan standar internet pertama kali. Protokol ini berjalan pada koneksi internet atau LAN. Namun sayangnya Telnet mempunyai keterbatasan keamanan yang masih beresiko. Baik, jenis yang terakhir atau yang ketujuh ada OSI layer, di mana ini merupakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer. Standar ini digunakan untuk menentukan aturan sehingga seluruh alat komunikasi bisa saling terkoneksi melalui jaringan internet. Protokol ini digambarkan sebagai informasi dari suatu aplikasi komputer yang berpindah melalui jaringan internet ke komputer yang lainnya. OSI layer merupakan konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan tersebut memiliki tugas yang spesifik. Ketujuh lapisan layer tersebut adalah sebagai berikut. Jadi, lapisan yang pertama ada application layer.
Layer ini merupakan layer OSI yang paling berdekatan dengan end user. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer, seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan, seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Yang kedua, ada lapisan presentation layer, di mana pada lapisan ini bertanggung jawab dalam pengkodean dan konferensi data dari application layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk memastikan semua data yang berasal dari application layer dapat dibaca pada sistem lainnya. Lapisan yang ketiga ada session layer. Pada lapisan ini mempunyai tugas untuk menentukan bagaimana dua terminal saling menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi. Selain itu, layer ini juga berfungsi untuk membentuk, memanage, dan memutuskan session komunikasi antara entitas presentation layer. Selanjutnya, lapisan yang keempat ada transport layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Yang kelima ada lapisan network layer. Layer ini bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian trafik di jaringan. Layer yang keenam ada data link layer. Layer ini memiliki tugas untuk menyediakan link untuk data dan memaketkan menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian didistribusikan melalui media. Lapisan yang terakhir ada physical layer. Layer ini bertugas untuk mengirim dan menerima data mentah yang pada media fisik. Tujuan utama penggunaan IoC layer adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan mode transmisi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.